Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi di materi kita keempat, pengantar kimia medisinal. Di materi keempat ini kita akan membahas tentang proses-proses yang terjadi ketika seobat itu masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam tubuh, ya. Nah, apa sih yang akan dialami oleh molekul obat ketika dia masuk ke dalam tubuh? Nah, ini setiap molekul obat yang masuk ke dalam sistem tubuh umumnya akan mengalami 3 fase penting. Oh ya, tolong siapkan catatannya ya. Jadi saya ulang, setiap molekul obat ketika masuk ke dalam sistem tubuh, dalam suatu organisme, dia akan mengalami 3 fase yang utama. 3 fase ya. Fase yang pertama yaitu fase farmasetika. Kemudian yang kedua adalah fase farmakokinetik. Dan yang ketiga adalah fase farmakodinamik. Ya, ada 3 fase, ingat. Nah, kita akan coba jabarkan satu-satu apa sih yang dimaksud dengan fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik itu. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama. Yang pertama adalah fase farmasetik. Di sini disebutkan fase farmasetik adalah waktu dari titik pemberian obat sampai obat diabsorpsi ke dalam sistem sirkulasi. Ya, ingat. Jadi fase farmasetik itu adalah fase yang dilalui oleh obat sejak mulai diberikan. Administrasi itu artinya pemberian, misalkan pemberiannya lewat oral. Jadi pemberian lewat oral sampai obat itu diabsorpsi masuk ke saluran ke peredaran darah. Itu namanya fase farmasetik. Ya, jelas ya. Jadi definisi fase farmasetik dari obat mulai diberikan sampai obat tersebut diabsorpsi ke peredaran darah atau sistem peredaran darah. Ini untuk obat-obat yang secara oral, fase farmasetik. Kalau misalkan obat kan banyaknya ya, walaupun tidak semua obat itu diberikan secara oral, tapi banyaknya itu diberikan secara oral. Nah, untuk obat yang diberikan secara oral, dia akan mengalami fase farmasetik itu mulai dari mulut. Ya, obat masuk ke dalam mulut, kemudian masuk lagi lebih dalam, masuk ke saluran cerna. Masuk melalui saluran cerna sampai akhirnya dia diabsorpsi. Ini namanya fase farmasetik. Berarti ada di mulut, di lambung, di usus, itu masuk fase farmasetik. Ya, oke. Kalian harus tahu juga bahwa obat itu pada dasarnya tidak selalu diberikan melalui oral ya, secara oral. Nah, obat itu secara umum pada dasarnya ada 2 berdasarkan lokasi kerjanya. Itu ada obat lokal dan ada obat sistemik. Obat yang sistemik artinya obat yang memiliki situs kerja spesifik di dalam sistem tubuh, dan obat tersebut terlebih dahulu harus melewati sistem peredaran darah, itu namanya obat sistemik. Adapun obat-obat lokal itu tidak melibatkan, tidak harus masuk ke pembuluh darah, itu namanya obat lokal. Nah, kita di sini akan membahas obat-obat yang sifatnya sistemik. Artinya obat ini semuanya masuk ke melewati pembuluh darah. Nah, obat-obat sistemik itu rute pemberiannya, jadi cara masuk ke dalam tubuhnya itu bisa bermacam-macam. Ya, rute pemberian obat sistemik itu bisa via melalui saluran cerna. Ya, satu melalui saluran cerna, biasanya diberikan secara oral atau rektal. Ya, obat yang melalui saluran cerna itu bisa melalui jalur oral maupun rektal. Tahu ya bedanya? Oral itu melalui mulut, kalau rektal itu melalui anus, ya, misalkan supo itu berarti jalur rektal.
Tuh, untuk obat-obat yang masuk melalui sistem pencernaan. Kedua, ada obat yang diberikan secara parenteral. Parenteral itu biasanya melalui injeksi. Ya, obat-obat parenteral itu biasanya obat-obat yang diberikan dengan cara injeksi atau suntikan. Bisa berupa injeksinya bisa berupa intravena. Intravena itu langsung ke vena ya, pembuluh darah. Ada juga yang subkutan. Subkutan itu di bawah kulit. Kemudian ada intramuskular. Atau kadang-kadang juga ada intraarterial. Ya, ini obat-obat yang diberikan secara parenteral. Nah, selain obat-obat parenteral, nah ini kemudian ada juga obat-obat yang sifatnya topikal. Topikal atau lokal. Ini biasanya topikal, kalau obat topikal itu sama dengan obat lokal, jadi dia tidak masuk ke peredaran darah, dia hanya diabsorpsi transdermal. Absorpsinya transdermal, absorpsi tapi tidak masuk ke pembuluh darah, hanya ke lapisan-lapisan kulit. Kemudian yang keempat ada juga pemberian obat itu secara inhalasi. Inhalasi langsung, direct inhalasi. Misalnya kalian lagi flu, kemudian pakai inhaler, atau mungkin untuk yang penderita asma juga ada ya. Nah itu rute pemberian obat secara umum. Nah, obat paling sering itu diberikan memang dalam bentuk oral. Nah, ini adalah ini adalah rangkuman. Ini bagan ini berisi rangkuman fase-fase yang dilalui oleh obat atau proses 3 fase dalam proses obat. Proses yang dilalui oleh obat. Ini kita bisa lihat di sini ada fase farmasetik, proses farmasetik. Itu mulai dari obat dalam bentuk padatan, atau cairan pun sebenarnya bisa ya, dalam bentuk padatan atau larutan. Kemudian kalau dia bentuk padatan, maka dia harus mengalami disolusi dulu. Misalnya disintegrasi, jadi disintegrasi itu dipecah dulu. Misalkan tablet, bentuknya tadinya tablet. Kalau yang bentuknya tablet, maka dia harus mengalami fase disintegrasi. Jadi dipecah dulu. Setelah disintegrasi, pecah, kemudian harus melalui fase disolusi. Disolusi itu artinya melarut obatnya jadi dalam bentuk larutan. Kemudian maka dihasilkan obat dalam bentuk larutan. Ketika sudah dalam bentuk larutan, berarti kira-kira ini bentuk larutannya ini terjadi pada mungkin bisa jadi di usus atau di lambung atau di usus. Nah, kemudian obat ini siap memasuki fase berikutnya. Setelah fase farmasetiknya sebenarnya ini udah hampir selesai, udah di akhir. Nah, setelah itu kita masuk ke fase farmakokinetik, di mana obat dalam bentuk larutan itu menembus membran saluran cerna, bisa di usus atau di lambung ya, masuk ke proses farmakokinetik. Nah, ini kalau obatnya dalam bentuk oral, misalnya bentuk sediaannya tablet seperti ini, akan masuk ke sini, ya. Nah, setelah masuk ke fase farmakokinetik, berarti mula-mula itu adalah fase obat itu masuk ke pembuluh darah. Nah, setelah sampai di pembuluh darah, obat itu akan kemana sih? Nah, obat itu akan melalui beberapa rintangan. Jadi obat mungkin tidak akan sama-sama lagi ya. Jadi molekul-molekul obat itu akan terpisah. Mungkin akan ada yang masuk, dia akan semuanya tadinya masuk ke metabolisme di lumen. Kemudian ini akan ada yang berpisah. Nah, obat ini akan ada yang masuk ke namanya first phase effect, jadi masuk ke hati.
ya, hepatik, masuk ke hati dan di metabolisme di hati. Ini namanya obat yang dari sistem setelah diabsorpsi kemudian masuk ke hati dan mengalami metabolisme, itu dikatakan mengalami first phase effect atau metabolisme lintas pertama. Ya. Nah, dari hati itu obat yang telah dimetabolisme dikembalikan lagi ke lumen. Ada juga yang diekskresikan melalui diekskresikan ya. Di sini ada yang langsung diekskresikan. Kemudian ada juga yang tidak mengalami first phase effect. First phase effect, misalnya ini pada obat-obat rektal. Obat-obat rektal ini kelebihan obat rektal ya, obat yang diberikan tadi walaupun sama-sama melalui saluran cerna, nah obat rektal atau sublingual itu dia tidak akan masuk ke hati dulu, tapi dia akan langsung ke cairan, masuk ke cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler dari pembuluh darah langsung ke cairan ekstraseluler. Begitupun obat-obat yang diberikan secara parenteral melalui suntikan tadi. Obat yang diberikan melalui suntikan dia tidak akan mengalami fase absorpsi, bahkan dia tidak mengalami fase absorpsi, dia langsung masuk ke cairan ekstraseluler dari pembuluh darah langsung ke cairan ekstraseluler. Nah, setelah sampai di cairan ekstraseluler, apa yang terjadi? Nah, di cairan ekstraseluler ini obat itu ada yang dalam bentuk bebas, unbound, ya, tidak berikatan, tapi ada juga yang berikatan dengan protein darah ya. Ada yang berikatan dengan protein, ada yang dalam bentuk bebas. Nah, ini berapa yang berikatan dan berapa yang dalam bentuk bebas, itu setiap obat punya apa ya, konstanta sendiri. Jadi perbandingan sendiri, dan ini adalah sistemnya sistem dua arah. Jadi saling kesetimbangan gitu ya. Ketika misalkan semakin obat yang tidak berikatannya berkurang cuma sedikit, nanti yang tadinya berikatan jadi tidak berikatan. Ini saling menyeimbangkan dan seterusnya. Nah, sedangkan obat-obat yang tidak berikatan ini juga sebagian akan masuk ke jaringan untuk mencapai situs kerjanya. Jadi masuk ke jaringan atau masuk ke sel untuk apa? Untuk bertemu dengan situs kerjanya atau tempat kerjanya. Kalau sampai ke tempat kerjanya, maka di sini akan si molekul obat itu akan berikatan dengan situs kerjanya. Nah, semakin banyak obat yang tidak berikatan yang kemudian mencapai jaringan, maka ini yang ada di protein ini akan lepas ya, ikatannya akan lepas, jadi tidak dalam bentuk tidak berikatan lagi, kemudian masuk ke jaringan lagi untuk berikatan dengan situs aktifnya. Nah, obat yang ada di cairan ekstraseluler ini juga sebagian akan ada yang langsung eliminasi, langsung dibuang. Tapi ada juga ini yang sudah sampai ke situs pengikatannya. Setelah sampai ke situs pengikatan, ini akan berikatan dengan targetnya atau dengan situs aktifnya, kemudian menghasilkan yang namanya efek farmakologis. Jadi obat yang bisa sampai menghasilkan efek farmakologis itu hanya obat yang bisa sampai ke jaringan ini, sampai ke jaringannya dan kemudian berikatan dengan targetnya. Ini obat yang menghasilkan efek farmakologis. Nah, obat-obat yang menghasilkan efek farmakologis ini yang kemudian kalau memadai, jadi efek farmakologisnya cukup kuat, maka dia akan menghasilkan yang namanya proses terapeutik, yaitu efek farmakologis yang diubah menjadi efek terapeutik, gitu ya. Nah, ini prosesnya ya, proses yang dilalui oleh obat di dalam tubuh. Ya, ini rangkuman secara umumnya.
Nah, tadi kita sudah bahas tentang fase farmasetik itu dari mulai obat dalam bentuk sediaannya, kemudian sampai dia diabsorpsi. Nah, kita kemudian bahas lagi yang berikutnya adalah fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik itu apa sih? Nah, fase farmakokinetik itu dimulai ketika obat sudah diabsorpsi. Berarti posisi obat ada di pembuluh darah. Ya, obat ada di pembuluh darah nih. Obat sudah ada di pembuluh darah itu berarti masuk ke fase farmakokinetik. Nah, proses farmakokinetik itu secara umum ada 3 macam ya. Proses farmakokinetik itu tadi ada absorpsi. Jadi absorpsi itu ya batas ya antara fase farmakokinetik dan farmakokinetik dan farmasetik gitu ya. Nah, ini jadi tahap dalam farmakokinetik itu ada ADME, biasa disingkat ADME, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Ya. Itu. Nah, absorpsi, distribusi, dan metabolisme dan eliminasi. Nah, ini di sini kita lihat lagi ke bagannya. Ya, ini fase farmakokinetik. Nah, ini tadi udah absorpsi sampai sini masuk ke pembuluh darah. Nah, ini ada yang sebagian mengalami metabolisme di hati. Nah, metabolisme di hati ini berarti mengalami udah metabolismenya ada terjadi di sini sebagian, gitu ya. Nah, kemudian metabolisme distribusi. Nah, distribusi ini dari lumen, ada yang masuk ke hati, ada yang masuk ke cairan ekstra seluler, itu berarti distribusi. Obat itu disebar kemana saja. Setelah distribusi, setelah distribusi ini ada yang langsung mengalami metabolisme lintas pertama di hati, kemudian ada juga yang langsung masuk ke cairan ekstraseluler. Dari cairan ekstraseluler ada yang langsung dieliminasi, dibuang. Dieliminasinya bisa melalui ginjal atau dalam bentuk urin, atau bisa juga melalui pankreas, itu biasanya dibuangnya bersama feses ya. Nah, itu dieliminasi. Nah, ini dieliminasi, ini distribusinya. Setelah distribusi, metabolisme, eliminasi, semuanya ini kemudian ada yang mencapai fase farmakodinamik. Nah, ini obat yang sampai berikatan dengan situs aktifnya atau situs kerjanya, tempat kerjanya, ini berarti obat yang masuk ke fase farmakodinamik ya, fase farmakodinamik. Nih, obat yang masuk ke fase farmakodinamik berarti obatnya berikatan dengan targetnya atau situs kerjanya, kemudian menghasilkan efek farmakologis. Nah, setelah masuk ke efek farmakologis, terus gimana lagi obatnya? Kalau sudah ini molekul obatnya setelah masuk efek farmakologis, biasanya obat yang sudah masuk ke farmakologis ini juga harus dieliminasi. Jadi harus dieliminasi ya. Jadi obat ini berikatan dengan situs aktifnya itu nggak boleh berikatannya terus-menerus lama terikat terus gitu, nggak lepas lagi, itu tidak boleh. Jadi obat setelah berikatan sebentar kemudian menghasilkan efek, maka setelah itu harus dilepaskan lagi dari situs aktifnya. Setelah dilepaskan, obat yang telah dilepaskan ini kemudian akan melalui namanya fase metabolisme. Ini berarti masuk lagi ke fase farmakokinetik. Obat yang sudah berikatan tadi dilepas, kemudian di metabolisme, dan akhirnya dieliminasi, dibuang. Itu kurang lebih tahapannya, ya. Ya, itu kurang lebih penjelasan dari saya. Terima kasih.